Ya, yo, apa kabar geng? Gua Heathcliff, balik lagi di Optimize Gaming. Kali ini gua mau mainin sebuah game judulnya Abyss of Dungeon. Nah, ini buatan dari developer game Krafton. Krafton ini dia dari Korea ya cuy. Nah, gamenya sendiri sudah pakai Unreal Engine. Cuy, Unreal Engine 5 ya. Jadi dari segi grafik harusnya sudah bagus dan mumpuni. Nah, ini hampir mirip sama game pendahulunya dari Krafton ya. Bawah layar di tengah ya itu ada pilihan server. Kalian bisa pilih ada Amerika Utara atau North American atau South America region ya, regional Amerika Selatan atau Asia ya. Asia tuh kita termasuk ASEAN juga walaupun Southeast Asia SEA ya, Southeast Asia SEA, tapi masuknya kategori Asia cuy. Oke, langsung aja kita mulai. Seperti apa? Gua ngelihat trailernya sih menarik ya, mirip kayak Elden Ring series gitu ya. Is it fame you seek? Do you desire wealth? Or perhaps you yearn for admiration. But all you hold in your hand is a rusty sword, and you wear nothing but rags. Only your greed, like a blazing coal, is ready to burn everything to ash. Enter the depths of the dungeon. Fight. Kill. And seize what is yours. Those who thrive on violence and power will flock to witness your rise. Look, a small ember heads into the dungeon, with visions to engulf the land. Dengan visi untuk engulf the land, berarti untuk menelan daratan cuy. Bayangin, memang ini roguelike ya, jadi gamenya tuh roguelike tipenya, action RPG atau ARPG, hack and slash. Lu bantai-bantai aja, tinggal langsung sabet aja. Hai, bisa party, bisa form party atau tim, bisa ngebentuk party ya, tim. Terus lu juga tinggal sabet aja. Nah, cuman di sini ada job class atau profesi in game yang bisa lu pilih untuk mengarungi dungeon ya. Jadi ini sistemnya dungeon crawler. Nah, di sini ada fighter, cuy. Perlengkapan utamanya dia one hand sword atau pedang satu tangan dan shield ya, tameng seperti yang kalian lihat di sebelah kanan layar. Fighter menguasai berbagai senjata dan persenjataan dan mereka dapat bertahan melawan siapapun. Jadi dia lebih ke melee ya, melee attacker atau petarung jarak dekat, fighter ya, the real fighter ya ini gitu. Ya, jarak dekat. Dia biasanya kalau di party ya paling depan gitulah. Cuman ini gender lock cuy, seperti yang kalian lihat di sini nggak ada pilihan untuk pilihan gender, jadi nggak per job class atau per profesi di sini ya. Kalau udah cowok aja, kalau cewek nanti job classnya beda lagi, profesinya beda lagi. Lanjut, selanjutnya ada cleric dan di sini dia hanya cewek ya, seperti yang kalian lihat.
hanya cewek. Mereka dengan para dewa untuk memanfaatkan kekuatan pelindung cahaya dan menaklukkan kegelapan. Jadi full support ya. Cleric ini bisa nyerang, bisa buat melee damager, maksudnya penyerang jarak dekat, tapi nggak full sebagai penyerang, dia lebih fullnya ke support. Jadi ngasih buff dan nge-heal, mulihin recovery ya, health bar atau meter darah tim kalian gitu ya, anggota tim lah, termasuk dia sendiri. Jadi dia bisa mulihin diri sendiri dan memulihkan darah, meter darahnya tim gitu. Perlengkapan utama dia pakai gada ya, mace, atau pakai small hammer tuh ya, seperti yang kalian lihat. Nanti skill utamanya gua nggak akan ngulas. Di sini ada sanctuary, ada blazing ray, ada protection, ada advanced seller, holy aura ya, hand of salvation, bla 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 gitu ya. Jadi tapi gua nggak akan ulas satu persatu karena terlalu lama nantinya. Lanjut ada ranger ya, di sini ranger itu tajam dan tangan yang cepat sehingga mereka dapat dengan cepat menetralisir lawan mereka. Jadi dia lebih pakai traditional bow ya, atau busur panah tradisional yang bukan crossbow ya. Ini bisa pakai bow biasa yang tadi, traditional bow atau bow tradisional ya, busur panah yang biasa yang umum, atau pakai crossbow cuy. Ternyata dia bisa pakai crossbow juga ranger ini. Tergantung playstyle kalian ya. Kalau crossbow kan dia semi otomatis. Jadi kalian pasangin busur arrow ya, arrow bolt namanya, bukan busur panah tapi arrow bolt. Busur bolt ya, nanti dia bisa nembakin beberapa sekaligus gitu. Hunting trap skillnya, impact force, filtration, sharpshooter, crippling shoot, sama chase ya. Lanjut di sini ada rogue, assassin atau pembunuh ya, bisa kita sebut juga ninja di beberapa game lain, tapi sebenarnya kalau ninja memang beda sih, penampilan nggak kayak gini, walaupun sama-sama misterius ya untuk identitasnya. Jadi rata-rata memang tertutup mukanya, tapi beda kemampuan dan beda gerakan sih biasanya. Mampu menyelinap diam-diam di antara bayang-bayang untuk menyelesaikan pekerjaannya tanpa ampun. Perlengkapan utama dagger ya, atau double dagger, seperti yang kita lihat dia lagi pegang daggernya atau knife-nya atau pisaunya ya. Skill utamanya ada stealth, ada somersault, ada bleak cloud, ada stealth cloak ya, ada double jump, bisa lebih tinggi loncatnya dibanding kelas yang lain. Ada pickpocket, bisa nyolong ya, bisa steal atau mencuri. Dan dia ini cowok cuy. Kalau tadi ranger juga cowok, cleric doang sih ya masih cewek tadi tuh. Lanjut ada barbarian, ini melee attacker juga, dia maju paling depan bareng sama fighter. Harusnya jangan fighter dan barbarian ya, barbarian ya fighter itu gitu. Kalau yang fighter ini harusnya knight atau tanker atau crusader atau ya pokoknya yang pakai tameng lah ya. Nah, barbarian di sini yang berapi-api dan kemampuannya menahan rasa sakit yang luar biasa, cuy. Perlengkapannya kapak 2 tangan dan pole arm. Pole arm itu kayak golok tapi panjang, cuy. Ujungnya mirip kayak golok tapi dia ada tongkat pegangannya gitu, panjang, ya, atau kampak 2 tangan. Skill utamanya adalah Savage Roar, Undying Rage atau kemarahan yang tidak akan padam, tidak akan mati gitu ya. Whirlwind, muter berarti ya. Savage, Berserker, kemarahan atau Crush. Ini juga cowok ya. Lanjut ada Wizard. Nah, Wizard ini cewek cuy. Perlengkapan utamanya staff ya, atau book.
buku ya. Di sini unsur yang mematikan bagi monster setelah bertahun-tahun menelitinya. Jadi dia lebih kayak ke magician sekaligus researcher ya. Jadi dia sering eksperimen lah. Memang kalau cerita folklore-nya, kalau penyihir itu memang sering bereksperimen, apalagi sama mangsanya ya. Lanjut, di sini ada fireball, menembakkan fireball ke depan ya, membakar dan menimbulkan damage pada musuh di sekitar. Terus ada magic missile, menembakkan beberapa peluru sihir ke depan, menimbulkan magic damage untuk setiap serangan yang berhasil. Ada lightning spear ya. Ada fire mastery, kemampuan menguasai api berarti ya. Ada freeze, ini dia menguasai es juga. Ada reactive shield, jadi tameng tapi berbentuk gelombang gitu cuy ya, bisa menutupi tubuhnya gitu dari serangan fisik ya. Jadi yang cewek itu cuman ada 2, cleric dan wizard. Kalau sisanya itu gendernya cowok cuy. Tapi ini khusus untuk wizard baru bisa dibuka setelah salah satu karakter kita gitu ya. Berarti ini dalam satu akun bisa buat beberapa karakter setelah mencapai level 8 dulu salah satunya cuy ya, akunnya mencapai level 8 dulu jadi baru bisa dibuka. Nah gua akan pilih fighter cuy ya. Perfect block, sprint, second wind ya, counter attack, two-handed sword mastery berarti menguasai pedang 2 tangan juga, nggak cuman pedang 1 tangan aja. Swift ini mengurangi penalty movement speed dari armor, jadi walaupun armornya berat dia masih bisa bergerak dengan cepat ya. Tuh ini seperti ini nih ya tutorial dia. Saat lawan-lawan setiap undead ya, setiap undead atau mayat hidup atau bisa juga dibilang apa ya, zombie, skeleton juga ya, itulah. Jadi tadi ada beberapa ini yang ini cleric, kalian mau lihat, kalau mau lihat seperti ini ya, dia bisa magic attack juga tapi nggak terlalu banyak karena kemampuan utamanya dia lebih ke support team, ngebuff ya, mulihin atau recovery health bar atau meter darah, sama ngasih status support gitu cuy, nambahin buff tadi. Yang ranger gimana, coba kita lihat. Oh ternyata yang ceweknya 3 cuy, cleric, ranger, sama wizard ya. Gua kira tadi kelihatannya sepintas ranger kayak cowok anjir. Mana aku tahu. Nah lanjut yang rogue, kita lihat animasinya ya, simulasi ini ya, gerakannya, serangannya gitu ya. Terus kita lihat yang barbarian. Ya seperti itu. Lanjut kita lihat yang wizard.
Nah, kurang lebihnya seperti itu ya cuy. Gua akan pilih fighter cuy. Seperti passion gua senengnya sama petarung jarak dekat dan pakai Jirah armor ya. Lanjut. Di sini ada karakter customization cuy, atau karakter creation ya. Jadi di sini terserah kalian mau sebut karakter creation atau karakter customization atau deep karakter maker ya, terserah, ini itu beda istilah doang. Nah, di sini ada muka, preset muka ya. Mukanya kita bisa tentuin langsung sesuai dengan yang tersedia di in-game. Hanya ada 12 ya, cuy. Jadi nggak ada banyak. Gua akan pilihnya ini mungkin ya. Well, atau ini juga bagus. Ini kayaknya ada ketuaan, tapi ya oke lah, ini juga. Nah, mukanya sebenarnya kita bisa rubah lagi. Kalau mau yang agak muda ya yang ini ya. Ini agak tua, ini juga sama, kayak ada luka bakarnya. Ini muda banget. Inilah ya. Nah, warna kulitnya jangan terlalu putih cuy, kayak Maid. Terlalu pucat ya, pucat. Jadi gue pilih yang agak sesuai dengan kulit manusia lah. Ini ya. Ini juga bisa, tapi masih terlalu putih, jadi gue pilih yang ini. Gaya rambutnya kita bisa rubah cuy, sesuai dengan keinginan. Apakah kita maunya seperti apa? Nah, gue mungkin akan pilihnya seperti ini rambutnya ya, karena nggak ada lagi pilihan lainnya. Nah, ini waduh, kalau kita mau kasih kayak blush on ya, kalau nggak salah buat cewek nih, merah-merahin pipi buat apa anjir? Cowok kagak pakai kayak gitu anjir. Ya, kalau ini namanya celak cuy. Celak itu Arab-Arab gitu ya, apa kayak penghitam area sekitar mata gitu, tapi katanya bagus untuk mata cuy. Sebenarnya sunnah Rasul juga, sunnah Nabi kalau di Islam, jadi bisa mempertegas tatapan mata seseorang, tapi juga bisa membuat mata kalian lebih sehat cuy. Kalau dulu yang anak-anak pesantren mungkin sering ada yang pakai kayak gini juga, tapi sekarang udah mulai pada hilang ya, udah mulai pada kagak ada. Anjir, apa ini maksudnya cok? Bibir segala kagak usah lah, kita kasih tato ya. Wih, tatonya mungkin ini karena keren juga, atau ini ya, ini juga bisa. Kalau bisa dua-duanya lebih bagus sebenarnya cok. Ini nggak bisa ya, lebih tebal lagi ya hitamnya. Ternyata kagak bisa lebih tebal lagi coy. Udahlah, kagak apalah ya. Luka, kita bisa kasih luka juga di mata sebelah di mata sebelah kanan ya, atau di kiri kalau dari layar. Terus ada di hidung, ada juga di seluruh muka, seluruh wajah. Bisa di pipi juga kayak Samurai X ya. Dulu yang kelahiran tahun 90-an pasti tahu anime Samurai X Kenshi Himura. Nah, gue ini aja dah ya, kagak pakai lama, kita langsung buat. Kasih namanya seperti nama gua ya. Nama panggilan ini sudah digunakan cowok, gua baru main anjing. Siapa yang pakai head? Nah, udahlah ini ya, gua double tuh hurufnya.
Ya udah jadi, kagak pakai lama nih, kita lanjut aja. That it then? Ah, here they come. You the new blood then? I'm with the association. I train runts. Novice adventurers like you. I swear, all this nonsense. Right then, let's get started. Come now, drink up. You know what adventurers do, yeah? Go adventuring in the dungeons, snatch some loot, find a way out, kill rivals, or die trying. Heard that, did you? No helping what pops into my mind, I guess. Well, you'll be coming back even if you die in there. With emptier pockets, of course. Talk to you in the dungeon, then. You go. Jadi kita dikasih semacam bekal lah ya, potion ya. Jangan pernah masuk ke dungeon tanpa perbekalan cuy, katanya. Memang bahaya sih cuy. Kalau di dunia nyata kayak gini masuk hutan, ibaratnya lu masuk hutan nggak bawa apa-apa, nggak bawa perlengkapan, ya kacau juga anjir. Nah ini pada dasarnya basicnya sama kayak main PUBG ya, cok. Sebelah kanan buat kiri kanan layar, buat muter angle kamera ya, sudut pandang. Sebelah kiri buat lu maju dan mundur ya. Tapi larinya nggak otomatis nih, belum ada lari otomatis. Entah itu nanti pakai tombol atau kalau di drag analog ininya, buttonnya bisa lari otomatis ya, gua kagak tahu. Tuh ini mirip kayak arena breakout. Di large owner chestnya udah kosong ya, udah ada tulisannya, bisa ditutup lagi tapi kagak usah. Jadi kita bisa ngeloot dan dapetin banyak equipment beserta random equipment ya, beserta random item juga. Nah ini kita keluarin cara nyerang ya, kalian tinggal ini aja AE, gue gampang udah ngerti. Mantep ya ternyata gamenya. Oke, di sini dapat helmet, kita langsung pakai AE. Helmnya yang masih standar, agak bagus, tapi nanti seiring berjalannya waktu makin susah mobnya, makin susah monsternya, lawannya, dropnya juga makin bagus, dan nanti kita bisa dapetin equipment GG cowok. Wah ternyata ada apa nih? Oh suruh crouching, suruh nunduk. Oh ini juga ngambilnya lootnya nggak otomatis ya. Jadi lu harus pancing ke sini. Mana cok? Kok nggak kena dia? Anjir bisa gitu. Nggak kena dia. Nah dapat celana cok, kita bisa ubah. Nah pakai air langsung. Wah anjir kena langsung. Waduh kita kena poison cok. Pendek gunakan. Bisa kena poison ya, status ternyata di sini ada banyak status lah.
ada skeleton lagi. Wah, wah, hati-hati cok. Ada yang jarak jauh juga ternyata musuhnya. Kita bisa diserang. Nah, ini kontrolnya kita bisa pilih, bisa kontrol bantuan, dapatkan bantuan otomatis untuk tindakan utama atau basic attack ya, serangan dasar gitu, bantuan bidik atau loot otomatis, atau bisa kontrol manual. Nah gue pilih yang manual dah ya, karena nggak enak cuy kalau auto tuh kagak enak, percaya gue. Ini Falchion, ini Arming Sword tangan kanan. Tapi kalau ini tangan kanan juga. Oh, nice. 27, ini 23. Lah, lebih buruk anjir. Bagusan yang gua pakai sekarang berarti. Kita dapat ini sarung tangan, ubah. Nice. Ya. Geser biar nggak ketekan-tekan. Oke, lanjut lagi. Makin kesana makin sulit ya nanti musuhnya, cok. Hati-hati. Oh, ini escape headstone. Jadi udah kagak ada apa-apa di sini. Udah selesai, masih tutorial kayaknya. Nah, yang gua belum tahu apakah sama kayak Arena Breakout yang FPS game first person ya. First person shooter gaming. Itu kan kalau mati, kalau meninggoy langsung hilang semua tuh. Lootingannya hilang, equipment kita juga hilang. Nah, kalau di sini gua kurang tahu nih. Karena baru main. Sejauh ini aman. Oh, satu akun bisa 3 karakter tuh. Ya, sebelah kanan dan kiri karakter kalian yang di tengah ini bisa tambahin bikin karakter baru, cowok. Contoh ya. Gua klik, oh belum bisa. Suruh ketuk simpan atau storage. Kenapa ini? Lanjut lagi recordnya, cok. Tadi tiba-tiba nggak tahu tuh nge-freeze screennya. Nah, ini bisa simpan otomatis AE atau bisa tetap kita pakai. Yang kita simpan, yang nggak kepake, kalau yang kepake itu ada durability-nya kayaknya, cok. Ada gambar heart-nya ya, atau hati yang warna orange di pojok kiri bawahnya, item atau equipment. Jadi ini klik merchant, suruh ini buat beli ya, beli potion. Tadi gua kepake anjir, ternyata mahal juga potion. Bisa jual otomatis. Kita jual ya. Cuman dapat 20 gold. Lumayan susah berarti dapetin goldnya di game ini. Sedangkan satu potion aja 100 gold, cuy. Mata uangnya di atas layar sebelah kanan itu ada warna silver dan warna gold, mungkin emas dan perak kali ya. Kita mulai aja lagi.
next misi. Goblin Cave atau gua goblin. Nah, ini langsung random ya. Jadi sama sistem gamenya tuh langsung dicariin party random. Coba. So, as I was saying, it's another novice from the association. Fresh meat, splendid. Di sini para petualang berkumpul ya. Kayak mungkin di sini serikatnya kali yang disebut guild ya, atau serikat. Terus ini kemana anjing? Amati baik-baik petualang lainnya ada di sini. Mereka mungkin bagus saya setelah semua orang siap atau waktu tunggu berakhir petualangan dimulai. Oh, petualangan dimulai. Nunggu ada cooldown ya, cooldown time atau waktu tunggunya. Berarti benar sama kayak main PUBG, Free Fire, atau Arena Breakout, atau CODM ya, Call of Duty Mobile. Tapi kita masih sendirian anjing. Gua kira barengan nanti sama. Waduh. Aduh. Ini kagak akan bisa pulih otomatis ya, darahnya. Jadi memang harus kalian pakai potion, agak mahal. Kalau luka bisa wounded juga ya, jadi harus pakainya bandage anjir. Ini kita dapat apa nih? Tongkat dan bandage. Dapat emerald. Nah, ini harta ya yang bisa kita jual. Nice. Kagak bisa lari anjir, anehnya. Wow. Dapat penutup kepala juga, tapi bukan helmet ya, bukan besi. Aduh, ini dapatnya masih burik. Nah, yang gua aneh ini nggak bisa lari anjir. Ada suara, oh dari petualang lain. Jadi itu di situ ada bow user, kita bantuin kok. Kita juga bisa diserang sama pemain lain. Jadi usahain ya kita nggak usah kasihan-kasihan. Ubah. Kita ambilin air buat dijual, bisa dijual. Dapat dagger.
Dapat bajunya baru, kita bawa ganti aja. Dapat bandage sama potion, nice. Kita pakai bandage-nya kali ya. Oh tuh, langsung memulihkan 35 health dan menghapus bleed. Bukan wounded ya istilahnya, tapi bleed. Jadi kalau bleeding kalian harus pakai ini, nggak bisa cukup pakai potion. Kalau potion menghilangkan racun dan memulihkan 40 health. Nice, ini healing potion. Oh ini small ya, yang ini besar nih, potion besar. Yang gua heran, ini tuh bisa punya banyak kunci gitu buat buka pintu-pintunya tuh, Cok. Dari awal main kan dia belum dapet kunci gitu, masa udah langsung bisa buka-buka segala macam. Monster anjir. Bangsat. Monster ternyata, mimik. Ini ada ya memang ya, di game-game RPG itu banyak sih. Nah ini bisa nih kita jual, dapat apa tuh tadi, candle, tempat lilin ya. Nah, ada orang kosong, nggak semuanya ada lootingan yang bagus ya, Cok. Jadi ada yang lootingannya burik juga ada. Kita pakai dulu aja, jangan hemat-hemat, ingat, daripada kalian meninggoy. Kalau di game-game kayak gini nggak boleh terlalu hemat, juga nggak bagus ya, Cok. Anjir dia di belakang. Wah anjing. Wah dia nyolong emerald kita ternyata. Emerald tuh jamrud ya cuy, salah gua nyebutnya jade sebelumnya. Jadi ini simulasi meninggoynya. Kalau kita mati ya, cuman gua nggak tahu nih equipment kita hilang juga nggak. Dan hilang dong bangsat, hilang KB. Hilang ya, Cok. Hilang, Cok. Coba kita klik, kita pilih. Nah ini ada rank ya, ini casual, difficulty-nya hard. Ini juga, ini jenis stage-nya atau battle-nya itu rank. Kalau difficulty-nya hard, mainnya casual, ada bisa rank bisa casual ya. Ini kita rank cuy.
masih lumayan ada bugnya. Game ini, Cok, agak berat ya. Nah ini nih pelakunya nih. Greetings. Come to meet your demise again, I take it? Counting on you to make this even more rewarding this time. Ya yang nyolong ya. Kita punya anggota tim, party ya, grup atau tim ya. Nice. Ini skillnya si ranger. Kita akan udah mulai. Wah, ada dogi. Dire wolf. Kita ambil, dapat apa nih? Leaf gold bangle. Oh, jadi kayak gelang ya, gelang emas. So, mantap. Kita kehilangan emerald tapi dapat gelang emas. Di sini ada, waduh, gua kira udah mati. Ternyata masih hidup juga Anda. Dapat pedang ya, sip, pedang cuy. Pasang, cok. Loh. Kok nah, oh jadi bisa ada 2 set, ada 2 set equipment coy. Jadi perlengkapan, set perlengkapannya bisa 2 versi. Nice. Dapat apa ini? Dapat lumayan baju walaupun belum bisa dipakai. Kayaknya beda ini ya, beda class. Skeleton termasuknya gampang sih. Ini dapat 2 emas ya. 2 gelang emas. Kita buka lagi chestnya. Nah, rezeki kagak kemana, dapat emerald lagi. Kita balas si orang itu. Cuman sayangnya ini, waduh, gimana mau ngindar ya? Orang ini jalannya kayak gini anjir. Jalan aja lama. Jalannya aja tuh lama. Movementnya. Nah, di sini ada skeleton lagi. Archer. Kita serang dulu. Nice. Dapat, wih, nice. Kita dapat one hand X ya, yang rare biru. Nah, di sini ada apa nih? Wah, ini dia bawa ini nih. Bawa, oh, golden goblin, nice. Nice, dapat gelang emas yang warna biru rare. Tapi sayangnya kagak bisa dipakai ya, bisa dipakai kagak sih ini? Oh, kagak bisa, bukan aksesoris anjir. Hanya sekedar lootingan aja. Item buat dijual.
Kita muter, Cok. Muter, Cok. Ada zombie. Kita serang. Gak usah takut. Serang aja terus. Kita udah cukup kuat harusnya. Nice. Hati-hati kena poison. Nah, ini ada ini juga. Shield ya, yang lebih mumpuni. Nah, mati lu. GG anjir archernya kita. Dia bisa sekali nembak 3 langsung. 3 busur ya, anak panah. Nah, ada chest juga, kalian harus sering exploring. Karena memang game-game kayak gini menitik beratkan explore, keliling map peta. Nah, di sini ada apa ini? Kita dapat scarecrow head. Oh. Mati lo, kagak ada apa-apanya anjir zombie. Dapat koin ya. Dapat koin, nice. Ini ada jalan masuk ke sini. Tapi gue pengennya explore yang lain dulu. Takutnya ada yang ketinggalan. Ya. Nyata kita dapat healing potion di sini. Good. Nice. Karena healing potion itu 100 gold ya, 100 koin emas, Cok. Mahal, Cok. Wih. Kalau sama party emang enak ya. Enak, Cok. Lo grindingnya, naikin level dan lain-lainnya. Musuh juga gampang gitu. Anjir, ada apa anjir? Wah, bangsat. Bangke anjir. Skeleton mage. Ada mage segala. Musuhnya ada sihir juga sih ya tadi ya. Goblin juga ada, goblin ini mage. Nggak cuman itu doang anjir, nggak cuman jarak dekat doang. Good. Cuman dari segi grafik kali ya masih rada kurang kalau menurut gua. Mungkin ini karena gua dia main di device kentang, jadi mungkin nah ini grafik ya, bisa kalian atur grafiknya. Nah ini ada tinggi, rendah, default, bawaan, gua tinggiin, gak usah custom. Nah FPS nya ya 25 AE atau 30 kali ya, 30. Oke, harusnya sih udah enak ya. Bahasa coba. Bahasa ada bahasa Indonesia ya. Kalian enak, harusnya udah mainnya enak. Ada Inggris, Korea, ada Cina, ada Spanyol, ada Portugis. Nice, ini cukup lengkap. Dari tadi kali ya. Anjir.
Nah, ini apa nih? Ada chest, Essence of Light. Wih. Ada banyak ini, ternyata ada banyak laba-laba di sini. Kalian wajib hati-hati. Gua lihat peta lagi. Gua akan looting semua ya, yang bisa gua looting akan gua looting semua, cok. Ini ada Altar of Protection, mungkin dapetin status buff defense. Oh, pengurangan damage, bener. Tinggi, ini dapat lagi, nggak tahu apa, tapi kita hampir penuh, cok. Oh, tidak ada anggota. Oh, ini buat ngehidupin lagi kalau ada yang meninggoy, cuy. Anggota party kita atau tim kita bisa dihidupin di situ. Nice ya, berarti bagus ya. Mantap lah. Ini belum keambil anjir. Tas kita penuh, tas gua penuh anjir. Ini oh, ada kuburan-kuburan yang bisa kita buka, cok. Wah, ini mantep nih, kita bisa tuker ya bawahnya kali. Ini kita drop aja, kita ambil yang bisa kita ambil, cok. Jangan bawa yang nggak perlu. Tapi ini juga masih buluk. Ayo woi, woi, keluar woi. Aduh, lu ngapa dah? Nah, gitu ya, masih kasar lah gamenya, cok, pengaturannya. Tapi overall lumayan. Mudah-mudahan Krafton bisa bikin kayak ini ya, kayak Elden Ring ya. Tas kita penuh, cok. Nah iya, berarti bener. Ini ada ini cuy, durability-nya cuy. Bisa hancur ternyata. Ya, hati-hati. Mungkin harusnya ada fitur repair ya. Sebelah kanan ada skeleton, ada ini juga chest. Kita buka dulu chestnya. Ada candle lagi nih, lumayan bisa dijual, jadi kita buang yang inilah ya. Ini buruk juga. Ada explosive, kita drop juga ini. Nice, kita dapat explosive. Serang dulu cok. Nice, dapat celana. Aduh, ini drop aja. Kita ubah juga, ini drop lagi. Kita ambil yang masih bagus, cok. Nice, udah. Ini suara ya yang tinggi bisa. Ini apa nih, buat apa nih? Oh, bisa buat craft. Nice. Kita bisa craft senjata juga sendiri ternyata.
kita buang yang memang nggak bisa kita pakai dan common ya, warna putih ya, karena yang warna hijau tuh harusnya lebih mahal. Nah ini ada di sini, harusnya bisa istirahat. Wah anjir. Dapat buat craft ya ini. Buang apa ya anjir. Kayak ini aja lah. Udahlah. Tempatnya lumayan luas ini, untuk bisa kabur lumayan lama ini. Satu dungeon aja bisa sekali. Nah, biarkan mereka yang menghajar. Kita tinggal ngelut mumpung ada party. Jangan biarkan kalian ribet, cok. Oh, ini jatuh ke bawah ya. Jatuh ke bawah, cok. Nice. Ternyata ada sarung tangan ya, glove ya. Ini flag smash, ini recurve bow. Flying mace juga. Nah, ini ayolah kita pakai dulu. Nah, kita lanjut. Ke arah depan. Apakah ini golem? Walah, anjir golem. Ngeri nih. Golemnya nyatu kagak nanti. Kita pakai AE, gunakan. Kita masuk ke ruangan, entah ini ruangan apa, cuman di sini ada altar of health. Harusnya jangan dulu ya, so kita masih penuh soalnya. Oh, itu yang buat kaburnya tuh. Found a shrine. Anjir, ada diamond ya. Ini apa ya? Scarecrow Hut. Drop aja lah, nggak penting. Kita dapatkan diamond, nice. Sir, ada timuk, cok. Ya, assassin ya, cok. Assassin yang ngebantai kita waktu awal nih. Hati-hati nih, cok.
Nice, kita dapat banyak nih, banyak item. Mampus lo, mati kan lo, macem-macem sih sama gua. Gua ambilin lo, biarin. Kita pakein aja. Yang ini kita drop ya, yang biasa-biasa. Terus ini kita ambil, ini apa nih? Meja perjamuan. Oh, ini juga, ini buat crafting nih. Wah, kita harus ambil yang mana anjir? Nah, inilah. Kita drop aja. Kita ambil yang epic. Ini juga kita, ini lumayan sih, 36. Ini 31, 30. Oh. Kita pasang aja, kita drop ini. Kita ambil juga ini. Ini buat meja, buat makanan doang ya. Gua taruh aja lah, gak penting anjir. Buat ngeluasin ini gimana ya? Itu yang gua masih jadi pertanyaan. Found a shrine. Kita ambilin aja, punya musuh ya. Kenapa kagak? Willpowernya kita udah masih penuh, tapi ini bisa buat nanti mulihin MP. Kita dapat armor, cok. Harusnya ini lebih kuat sih. Yap, ini lebih kuat, kita ubah. Nice. Terus kita drop ini. Ini juga harusnya lebih kuat. Nice. Ubah, tapi magic resistannya turun ya. Turun, cok. Yang lain-lainnya sih turun semua. Jadi buat apa? Kita drop aja ininya. Agak perlu. Ini juga sama aja kayak yang punya kita drop aja. Nggak usah, ini kita drop aja. Nice ya, kita punya lumayan bagus. Sebenarnya ini map masih luas, cok. Tapi gua nggak tahu lagi mau bagus kita berhasil escape, aktifkan ini gitu. Mau apa-apa udah langsung suruh balik. Kita balik aja dulu lah, ngikutin ya tutorial ya. Naik level kita ya. Level akun level 2 dan level karakternya juga level 2, cok. Penuh juga gitu kalau gua lanjutin tadi exploring ya. Exploring dungeonnya kan masih luas tuh sebenarnya di peta, di map. Cuman kalau gua terusin nggak bisa juga ngeluting, nggak bisa juga ngambilin apa-apa lagi gitu.
karena bag kita, tas kita udah terlalu penuh. Makanya gue pengen tahu cara ngebuka locknya tuh gimana gitu, biar kita bisa lootingnya lebih banyak. Nah, kita simpan dulu. Aduh, kok kenapa harus langsung misi. Ya kirim aja. Oh, ini misinya ya, kita harus ngirimin itu. Nice, dapat barang kita juga jadinya. Hey, over here. Looks like I'm late. Was about to fetch you a pint myself, you know. Right then, sign here and you're free to go. Not half bad. Not bad at all. Next time we meet, it'll be as adventurers. You hear? Safe escapes to you then. See you around. See you around, katanya. Widih. Hadiah untuk peringkat petualang tertinggi musim ini telah diumumkan, bisa dapat Royal Crown Cloak ya, jubah bangsawan lah. Oke, sepertinya segitu aja dulu guys konten gua tentang game dari developer Krafton ini ya, dungeon tadi. Mungkin next kita akan ketemu di part-part selanjutnya, part 2, part 3 ya. Ini karena ini lebih ke battle royale ya, sama aja kayak MOBA, cuman bedanya kalau MOBA kan arena. Ya ini juga dungeon sih, masuknya dungeon, cuman sama ini juga tim gitu ya, satu tim. Kalau di MOBA kan 5 ya, 5 player ya, di sini juga maksimal 3 tadi ya playernya. Well, kayaknya segitu aja pandangan gua sih. Ini udah cukup bagus gamenya, cukup menghibur ya, alur ceritanya juga nggak monoton. Ada cut scan atau potongan video alur cerita ya, video pendek di gamenya. Jadi lumayan ya, nggak itu aja gitu ya, nggak lurus aja. Nah ini bisa disimpan, profilnya kita ganti. Nice. Sampai jumpa lagi di keseruan yang lain, cok. Nah ini kita simpan otomatis ya, kita simpan aja semua. Nah di sini kita bisa gunakan juga. Wih, kita ini aja veteran plate armor cuy, kita belum punya soalnya. Nice. Bag from Kendrick. Kita pakai aja. Nice. Kita ubah ya. Sip, mantap. Tinggal lanjut lagi nanti. Oke, segitu aja. Optimize Gaming undur diri. Terima kasih yang udah nonton konten gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and share, karena subscribe itu gratis. Cukup sekali seumur hidup, kliknya sekali aja. Sisanya nanti kalian tinggal nonton update, upload, dan review gameplay gue yang lain.
Semoga rezeki kalian dan keluarga juga selalu dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala dan diperbesar, disegerakan ya. Gua undur diri, Optimus Gaming. See you, bye bye guys. Until next time.